أحييكم إخواني وأخواتي في الله بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص شهر الحج بالفضل والتشريف والبركات. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الوافرة وأشكره على آلائه المتكاثرة وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام وأشرف من تهجد وقام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini hari yang mulia Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita banyak sekali nikmatnya yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung nikmat Allah terhadap kita, gak bakal kita dapat menghitung yang saking banyaknya. Wa afdalu ni'mah wa ahsanuha hiya ni'matus sihhah wa ni'matul afiyah. Begitu juga dengan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara atau kegiatan pengajian rutin pimpinan daerah Muhammadiyah Ugan Ilir. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmahnya dan berkahnya dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita syurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi dan pengikutnya hingga akhir zaman wa ba'd. Al-muhtaramin al-afadil yang saya muliakan, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, dari ketuanya dan seluruh anggotanya yang kita muliakan, kemudian juga pimpinan cabang, ranting, seluruh peserta pengajian pada siang hari ini. Kaif halukum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah khair. Atahaddath bil lughah al-arabiyyah faqat, mungkin hada? Kalau ceramahnya bahasa Arab saja boleh? Sahlun bin nisbatili, itu mudah bagi saya. Ya. Tafhamun ya? Insyaallah ya. Itu salah satu kewajiban pengurus Muhammadiyah itu bisa bahasa Arab, ya tak? Iya. Kan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dakwah itu tak terlepas dari bahasa Arab. Bukan karena saya bisa bahasa Arab ya. Ya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ustadz. Sedikit saja saya menyebutkan nama biar nggak salah sebut nama. Nama saya Muhammad saja, atau bahasa Palembang Muhammad Bae. Tidak ada nama. Bin Zainuddin bin Nawi. Zainuddin nama ayah, Nawi nama kakek. Manggil Zainuddin itu nama ayah. Ayah menang banyak itu. Nawi juga nama kakek. Lahir di Mekah itu harus di akta itu syahadatul milad satu nama saja, tidak banyak. Jadi satu. Alhamdulillah sampai umur 27 selesai S2 saya pindah ke Palembang untuk salah satunya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari SMP sampai S2 saya dibeasiswakan. Diberi beasiswa, bahkan diberi mukafaah bulanan oleh Arab Saudi. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Nanti kita lebih dalam lagi untuk memperkenalkan diri. Hari ini saya diberikan tugas dan kewajiban. Izin tema hari ini tentang fadailu syahril hajj, keutamaan bulan Dzulhijjah. Al-yawm, hari ini, yaum at-tasi' wal 20 min syahri Dzulqa'dah, hari 29. Ahlan, fadal. Ahlan.
29 dari bulan Dzulqa'dah. Kalau sesuai hitungan Muhammadiyah, besok tanggal 1 Dzulhijjah. Sesuai hisabnya. Ahlan, tafadhal. Besok tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 27 Yaum Arafah. Benar. Tanggal 28 Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah sudah dibaca maklumat PP itu. Itu nguji saja tadi. Paslah PDM di sini, PDA sini ya. Segera itu menyampaikan maklumat PP. Syukurlah. Sebelum saya masuk, saya bangga sekali. Kalau bahasa Arab bangga itu apa? Ayo. Ana aftakhir, saya bangga. Aftakhir lil fakhr wal i'tizaz. Ya, dapat diundang ke sini untuk bersilaturahmi. Melihat ada rumah dakwah atau gedung dakwah ini, mudah-mudahan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin banyak jemaahnya. Ya, semakin hari semakin maju insyaallah. Tadi ada 8 cabang, insyaallah tak lama lagi ada 3 lagi. Nah, kita aminkan mudah-mudahan segera terlaksana. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maudu'una al-yawm atau tema hari ini tentang keutamaan bulan Hijjah. Sebentar lagi, besok, gak lama lagi itu, berapa jam lagi itu, kita akan memasuki bulan yang Muharram, Asy-Syahrul Muharram. Syahr Muharram itu ada 4, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan yang Muharram, yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW, tatadha'afu fihi al-hasanat. Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan pada bulan Muharram ini. Sebentar lagi akan kita kedatangan Syahrul Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, yang di dalamnya banyak keutamaan, fadail. Kalau jamaah haji dan umrah yang mau berangkat, itu dibekali dulu dengan, kita sering dengar ada manasik. Dikit-dikit ada manasik setiap pekan atau 2 pekan selama setahun bahkan lebih. Itu semuanya upaya agar berusaha jamaah ini kalau sudah datang ke tanah suci Mekkah Al-Mukarramah agar tidak melakukan kesalahan, atau disebutkan dalam bahasa fikih mahdhuratul ihram, larangan-larangan orang kata melakukan ihram atau sedang berihram, ya, harus dijauhi. Jika dilakukan beberapa larangan atau meninggalkan kewajiban, mulai dari ada kesalahan dam disebutkan, atau bahkan membatalkan hajinya, seperti itu. Oleh karena itu, besok bulan Dzulhijjah, tentu sudah kita sama-sama mengetahui keutamaan bulan Dzulhijjah. Maka hari ini saya hanya mengingatkan, bukan mengajarkan. Kata disebutkan, panggilnya Dindo tadi ya, paling mudah. Ya, insyaallah paling mudah ya. Ya, enggak sombong, tapi paling mudah insyaallah. Nah, ya. Jadi mengingatkan itu dalam firman Allah kita. Ambil wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya memberi peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau dalam hadis Rasulullah, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu berkumpul di sini sebulan sekali agar mendapatkan mau'izah, agar diingatkan, agar dinasihati. Begitu juga semuanya, termasuk ustadz sendiri yang berbicara sendiri butuh dinasihati. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu tugas kita sama-sama, untuk saling mengingatkan, saling menasihati, saling merangkul untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah telah kumpulkan kita semua di gedung dakwah ini di UI, agar dikumpulkan kembali di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis dalam riwayat Tirmidzi. Lafaznya lafaz riwayat Tirmidzi, tetapi juga dalam
riwayat Bukhari ada. Rasulullah SAW bersabda tentang hari-hari Dzulhijjah atau 10 hari pertama. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ashar. Kata Rasulullah, ma min ayyam, tidak ada hari di dalamnya al-amalu salih, berbuat amal saleh, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ashar, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita kesimpulkan dari hadis ini bahwa itu hari-hari yang ditentukan, hadhil ashar. Kalau dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua, qaulullah azza wa jalla, itu mulai dari wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Ayat yang kedua wa layalin ashr, dan demi 10 hari. Dalam tafsir itu sudah jelas dijelaskan bahwa itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Ulama mengatakan itu aqsamallahu bi'azim. Ya, kehabisan baterai, bukan kehabisan suara saya. Ya, aqsamallahu bi'azim, Allah bersumpah, dan Allah ketika bersumpah dengan sesuatu yang agung. Disimpulkan bahwa Allah bersumpah dengan 10 hari ini karena Allah mencintai hari-hari ini. Ulama mengatakan dalam hadis Rasulullah itu al-amalus salih, berbuat amal saleh. Nanti kita sampaikan apa saja yang dapat kita lakukan, apa saja amal saleh yang kita dapat lakukan pada 10 hari ini atau hingga akhir ayyam at-tasyrik, hari yang terakhir itu 13 Dzulhijjah. Banyak sekali. Nah, ini tugas sama-sama mengingatkan agar ketika datang besok hari itu dapat kita memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah pada bulan Dzulhijjah. Betul? Betul. Jadi sama-sama ingin menuju ke surga Allah. Tidak hanya saya, biarlah yang lain tinggal, tidak. Itulah tujuan ada pengajian di Muhammadiyah, itu uniknya. Dari awal saya bergabung sampai terakhir itu mengingatkan dengan pengajian. Kalau tempat lain jarang ada pengajian. Ya. Jadi diingatkan terus. Karena manusia sifatnya suka melakukan kesalahan. Kadang sengaja khilafnya itu. Ya. Jadi dengan pengajian itu diingatkan, turun lagi. Ada niat melakukan jahat, turun lagi. Ada pengajian diingatkan hari akhirat, turun lagi. Itu uniknya, lebih. Maka salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke keutamaan atau amal-amal yang dapat kita lakukan, kita sampaikan dulu mafhumul hajj, lughatan wa istilahan, agar kita mengetahui itu haji itu sih artinya apa dalam bahasa Arab. Kita menyampaikan insyaallah dari 2 pendapat ulama tentang pengertian al-hajj. Ada secara bahasa, lughatan, ada secara istilah, istilahan. Yang pertama, secara bahasa, al-hajj bimakna al-qasd. Al-hajj artinya al-qasd. Apa artinya al-qasdu? Tujuan. Itu singkat, tapi maknanya luas. Sama seperti kalau kita mengerti arti makna salat secara bahasa, bukan istilah. Kalau istilah gerakan tertentu dengan cara tertentu, dimulai dengan takbir, diselesai dengan salam dan seterusnya. Tetapi kalau secara bahasa salat itu artinya luas, ad-du'a, bahkan as-sana, memuji, luas. Makanya kalau dalam firman Allah, qaulullah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yusallun, sallu.
Itu salat disebutkan dalam firman Allah. Bukan artinya salat seperti biasa, tidak, bukan. Salat dengan makna yang lebih luas secara bahasa, itu maksudnya ats-tsana, bisa jadi juga ad-du'a. Tsana memuji, ad-du'a mendoakan. Tetapi kalau secara istilah itu lebih spesifik, ya salat 5 waktu. Nah, kalau al-hajj secara bahasa tujuan, apa tujuannya kita tidak tahu. Apa tujuannya beribadah, melaksanakan umroh, menuju ke Masjidil Haram melaksanakan haji, atau melaksanakan sesuatu yang lain. Nah, kalau secara istilah al-hajj itu artinya ada 4 poin. Qasdun makhsus, yang pertama. Yang kedua, fi mawdi'in makhsus. Yang ketiga, fi waqtin makhsus. Yang keempat, bi syara'ita makhsusah. Lanjut pakai bahasa Arab saja. Siapa yang bisa terjemahin dapat hadiah? Ya. Ya, hebat. Hah? Nanti besar upahnya, Pak. Baik. Jadi ada 4 poin di sini. Yang pertama, qasdun maksus, tujuan tertentu. Maksus, khas. Kalau umrah berarti niat umrah. Kalau haji berarti niat haji. Itulah syariat Islam itu. Kalau manasik haji, kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Mulai dari niat ihram sampai tahallul itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan solat sebagai rukun yang kedua, rukun Islam. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai taslim, Assalamualaikum warahmatullah, itu sudah diajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihatku aku salat. Sudah diajarkan. Tapi kalau al-hajj ini niatnya itu sudah baku. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sudah baku, sudah diajarkan. Beda dengan yang ibadah lainnya. Kalau ibadah umrah dan haji sudah baku. Ada dalam hadis dengan lafaz labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjatan. Atau dalam bahasa lain boleh juga nawaitul umrata lillah wa ahramtu biha, atau nawaitul hajja lillah wa ahramtu biha. Kita banyak-banyak belajar ini, artinya insyaallah kalau bukan tahun ini berangkat, tahun depan berangkat haji. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, semuanya ditakdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi baku itu. Kalau lafaz niat solat itu tidak ada dalam hadis. Itu diajarkan oleh ulama yang terakhir untuk membantu cara melafazkan niat. Tapi bukan arti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bukan dalam hadis. Baik niat wudu, niat solat, niat puasa, niat-niat yang lainnya. Tidak ada niat yang baku kecuali ibadah umrah dan haji. Maka pengertian secara istilah haji itu pertama adalah qasdun maksus, tujuan yang tertentu. Ya, dan sudah menyebutkan ibadah tersebut umrah atau haji. Yang kedua, fi mawdi'in maksus. Mawdi' artinya, ayo, ini ada hadiah Al-Quran dari MCF. Memang sengaja dibawa. Ingin mendengar Persyarikatan Muhammadiyah di sini, hadirin wal hadirat itu mendengar bahasa Arab mereka itu perlu sekali. Kalau cocok kita buka di atas kursus bahasa Arab. Ya, maudhi' itu makan. Salah satu arti maudhi' itu artinya makan berbahasa Arab. Makan artinya tempat. Fi maudhi'in makhsus artinya fi makanin makhsus artinya tempat yang telah ditentukan. Gitu. Tempat yang telah, artinya ibadah haji ini tempatnya sudah ditentukan. Di mana? Fi Makkah Al-Mukarramah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Nanti akan muncul di akhir-akhir zaman. Antri haji sudah 20 tahun lebih
Kalau Sulawesi itu 30 tahun lebih, Bu. Dan bapak-bapak hadirin jemaah sekalian. Gimana kalau hajinya bisa setiap bulan? Kalau tidak, kita pindahkan sama-sama haji. Di sana haji, kita haji di sini. Asrama haji ada di Palembang. Ka'bah ada. Makam Ibrahim ada. Sa'i ada. Bukit Safa Marwah ada. Tidak tahu kalau zam-zamnya ada. Ada semua. Gimana kalau kita sebagian di sana, sebagian di sini? Mengurangi beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang salah paham itu. Tidak boleh. Makanya sudah ditentukan tempatnya. Tidak bisa dirubah hingga qiyamus sa'ah. Itu qasdun maksus yang pertama. Yang kedua, fi makanin maksus atau maudi'in maksud, di tempat yang telah ditentukan. Mekkah Al-Mukarram. Itu yang kedua. Alhamdulillah masih fokus. Yang ketiga, fi waktin maksus. Jadi nggak perlu diterjemahin karena waktu ya waktu. Waktu maksus artinya di waktu yang telah ditentukan, tanggal atau bulan atau bahkan jam durasinya. Kalau Arafah berdiri itu sampai terbenam matahari. Habis itu pergi ke Muzdalifah. Sudah ada yang haji ya? Alhamdulillah. Berarti setelah Arafah lanjut Muzdalifah gitu. Nggak bisa mulai tanggal 10 baru melaksanakan wukuf di Arafah. Tidak, sudah ditentukan. Maka tanggal 9 dari habis zuhur wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Itu sudah ditentukan. Nggak bisa digeser waktunya. Fil yaumit tasi' min syahri Dzulhijjah. Hari ke-9 setiap bulan Dzulhijjah pada tiap tahun. Tidak bisa digeser. Gak bisa dibilang dengan alasan yang tadi antri panjang. Gimana kalau kita laksanakan haji tiap bulan, mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah, mengurangi beban antrian haji juga nggak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu juga berangkat umroh pas mungkin di bulan Ramadan atau bulan Sya'ban. Di sana nanti ada city tour ziarah keliling-keliling Arafah, Muzdalifah, Mina sampai ke Jabal Rahmah. Tidak bisa kita berniat haji karena belum saatnya, belum waktunya. Ya, maka waktunya sudah ditentukan fi waktin maksus. Jadi gak bisa digeser-geser. Itu hatta qiyamus sa'ah, hingga qiyamus sa'ah. Yang terakhir bisyara'ita, yang keempat makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Ada kewajiban, ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Ya, sebagai orang muhrim tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh berhubungan, tidak boleh pakai minyak wangi dan yang lainnya. Nah, itu ada pelanggaran-pelanggaran kecil, ada yang besar. Lupa berniat, ihram bapak-bapak masih pakai celana dalam. Nah, itu sering ada itu. Sudah diajarkan itu tidak boleh. Itu pelanggaran, disebutkan dalam bahasa Arab mahdhuratul ihram. Tidak boleh. Itu banyak saya dapat telepon beberapa hari yang lalu, itu ada masih jemaah berangkat itu pakai celana dalam, takut dia lepas. Sudah diajarkan berkali-kali masih. Dapat telepon juga sudah menuju ke tawaf, sudah niat pakai ihram, dari hotel istirahat sebentar ganti ke WC pakai Rexona, pakai minyak wangi. Dia kira pergi ke mall atau ke dan lupa. Faktor mungkin tua atau faktor ngantuk ketika manasik. Ya, ngantuk ketika manasik berarti lewat, ilmunya lewat. Iya. Nah, itu makanya sayang sekali sudah ya, silakan. Pelanggaran mahdzurat. Ya, mahdzuratun ihram. Jadi tidak boleh. Makanya kita hari ini sebelum kedatangan tanggal 1 Dzulhijjah, kita di sini ingin mengetahui banyak sunnah-sunnah Rasulullah agar kita dapat memaksimalkan ibadah. Begitu juga jamaah haji dan umrah. Sayang sekali mengeluarkan banyak uang, tenaga, waktu yang dihabiskan. Ketika datang ke tanah suci, banyak pelanggaran yang dilakukan. Sayang sekali. Mubazir. Itu, mubazir. Ya, apalagi dikit-dikit dam kesalahan. Itu kita sebutkan. Itu yang pertama. Tujuan tertentu
tempatnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, ya, syarat-syaratnya sudah ditentukan. Ta'rif yang kedua sebelum kita masuk ke utamaan bulan Dzulhijjah atau ada amal-amalan yang kita dapat lakukan. Ada ulama mengatakan al-hajj secara bahasa al-qasdu ila mu'azzam. Nah, ini lebih agak panjang dikit. Bertujuan, kalau haji itu kita sepakat semua bahwa itu safar, betul nggak? Ya. Bepergian. Ya, dalam bahasa lain gitu. Perjalanan. Jadi kalau ini secara bahasa al-hajju ila mu'azzam, berhaji bepergian ke sesuatu yang agung, yang dimuliakan. Tentu kalau kita dengar seperti itu artinya kepada Masjidul Haram, Masjid Nabi SAW, Masjidul Aqsa, atau melaksanakan ibadah umrah dan haji dan seterusnya. Betul? Nah, tapi sayang sekali bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, ada sebagian di Indonesia ini termasuk kategori pengertian secara bahasa ini, al-qasdu ila mu'azzam. Dia melakukan bepergian atau haji ini ke tempat yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermunajat, meminta, yaitu minta selain kepada Allah. Itu beda yang diajarkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kita menyembah dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kita memohon pertolongan. Artinya meminta atau mengkhawatirkan sesuatu itu mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang melakukan ini masuk kategori dalam secara bahasa ini al-qasdu ila mu'azzam, bertujuan ke tempat yang agung. Tapi itu melakukan kesyirikan. Maka oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalatha, ila al-masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidul aqsa. Tidak boleh kita mengumpulkan harta berbulan-bulan, bertahun-tahun, mengembaskan barang kita, kemas barang, tenaga dan yang lain untuk bertujuan bepergian, beribadah tujuannya, kecuali ketiga tempat. Salatah. Al-awwal al-masjidul haram. Boleh ke masjidil haram. Yang kedua masjidi hada, masjidku ini yaitu Masjid An-Nabawi di Madinah Munawwarah. Wal Masjidul Aqsa, yang ketiga Masjid Aqsa Palestina. Itu tiga boleh. Sudah ada kemuliaan masing-masing, ada keutamaan, ada pahala yang luar biasa di situ. Kalau dalam hadis Rasulullah, salat di Masjidil Haram itu ta'dil mi'ata alfi salat. Salat di Masjidil Haram, ya, pahala 100.000 kali sholat di masjid lain. Itu luar biasa. Aku tambahkan, kalau ada yang berangkat ya, kalau di Masjidil Haram itu batasannya pahala 100.000 kali. Itu bukan hanya dalam masjid, tapi ulama sepakat bahwa di dalam batasan Mekah Al-Mukarramah, lebih luas. Beda dengan Madinah. Madinah hanya di dalam Madinah saja, maksudnya di dalam Masjid Nabawi. Jadi kalau masjid dekat hotel boleh mendapatkan pahala yang sama 100.000 kali. Makanya kalau punya kelebihan harta, ya boleh nabung untuk berangkat. Ya. Jangan nabung saja untuk kurban, nabung saja untuk sekolah, nabung saja untuk bangun rumah, beli kendaraan, tetapi untuk haji juga kita harus nabung. Doa dan ikhtiar itu perlu. Jadi boleh pergi ke sana 100.000 kali. Itu Masjidul Haram. Kalau Masjid Nabi ka alfi salah, ta'dilu alfi salah, 1.000 kali ya, salat di masjid lain. Kalau Masjidil Aqsa 500 salat, 500 kali salat di masjid lain. Itu luar biasa. Nah, maka itulah kada keutamaan. Selain itu tidak. Bukan artinya ziarah ke kuburan tak dibolehkan. Salah juga nanti, salah dipahami. Jangan potong video nanti salah paham nanti. Ya. Kalau di zaman Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Awal mulaan dakwah Rasulullah 13 tahun di Mekah, memurnikan akidah,
melarang Rasulullah umat Islam itu berkunjung atau ziarah ke kuburan, karena masih melekat dalam hati mereka itu kebiasaan-kebiasaan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan di masa jahiliyah. Maka akidah dulu ditanam baru dilepas agar tidak sesat. Sudah 13 tahun aman, baru kata Rasulullah, ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Silakan ziarahilah kubur, kunjungilah kubur, lihatlah, agar kamu teringat dengan masa depan kita, yaitu kita akan dikuburkan dan kita akan dibangkitkan untuk hari akhirat. Tapi tidak ada kata-kata kita menyembah atau melakukan kesyirikan dalam hal itu. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali keutamaan dalam bulan Dzulhijjah ini. Salah satunya kita yang mungkin tahun ini tidak diberikan atau belum dapat kesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ini, maka kita punya juga kesempatan yang lain yang boleh kita di situ berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau hari 9 Dzulhijjah saudara kita melaksanakan ibadah wukuf bi Arafah, dilarang bagi mereka puasa, maka salah satu amal soleh yang dapat kita lakukan pada 10 hari pertama adalah puasa. Tanggal 9 Dzulhijjah itu puasanya punya keutamaan yang berbeda. Keutamaan yang berbeda, istimewa. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Apa yang kita bicarakan semua minal Quran atau minas sunnah. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sama yauma Asyura fakanat lahu kafaratu sanatin qablaha. Siyamu Asyura tukaffiru sanata allati qablaha wa siyamu yaumi Arafah tukaffiru sanata allati qablaha wallati ba'daha. Dalam hadis lain atau lafaz lain, wallati wal mustaqbaliyah. Puasa Asyura itu puasa kapan itu? Asyura itu kapan? Ayo ibu-ibu, ada yang bisa jawab? Puasa Asyura kapan kita puasa? Ibu-ibu kayaknya gitu. Ibu-ibu? 9 apa? Itu kurang fokus itu. Ini berapa? 9. Asyura itu dari kata apa bahasa Arab? Ayo. Kenapa jadi 9? Ya. Asyura dari kata asyarah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asyara. Dari arti kata 10. Asyura, puasa Muharram itu dilakukan pada tanggal 10. Itu menghapuskan dosa tahun yang sebelumnya. Wasiyamu Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukaffiru sanata allati qablaha wallati ba'daha. Dan puasa Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah itu Allah akan menghapus dosa tahun yang kemarin dan tahun setelahnya. Artinya Allah menghapuskan dosa 2 tahun. Itu luar biasa. Ada tak kira-kira dalam 2 tahun itu ada dosa? Ada. Banyak. Jangankan bapak-bapak ibu, banyak. Kita saja sendiri. Nah, khilaf dan yang lainnya, kurang maksimal ibadahnya, kurang sempurna ibadahnya, itu banyak. Ini kesempatan Allah mengampuni dosa 2 tahun. Tentu kecuali syirik, harus bertaubat. Maka jangan sampai kita tidak berangkat haji, puasa Arafah juga tidak puasa. Jangan. Rugi. Memang tidak berdosa tapi rugi. Allah menghapuskan dosa 2 tahun. Maka marilah kita berlomba puasa Arafah. Itu salah satu kata Rasulullah, al-amalus salih, dilakukan amal saleh itu pada hari
10 hari pertama Dzulhijjah puasa Arafah. Tentu boleh di hari lain dalam 10 hari ini, tanggal 1 sampai 9 atau 8 itu kita puasa sunnah. Boleh. Termasuk salah satu amal soleh puasa itu. Puasa boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu adalah amal soleh. Tanggal 9 itu punya keutamaan tersendiri. Ya, 2 tahun Allah menghapuskan dosa. Tanggal 10 jangan puasa, Yaumul Id. Jangan keliru karena 10 hari laju-laju semua. Ya, saking semangatnya itu laju semua orang. Lebaran kita. Ya, jadi puasa. Nah, itu salah satu yang dilakukan. Yang kedua, ya, masih ada waktu? Masih. Kunur. Kami udah baca lucu-lucu, tapi belum azan. Oke. Yang kedua, az-zikir. Itu persyaratan Muhammadiyah harus gitu, menyampaikan kepada warga, menyampaikan kepada keluarga, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Itu benteng seorang muslim adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Kalau orang Arab itu menyusun kitab kecil itu namanya Hisnul Muslim, benteng bagi seorang muslim. Di dalam kitab itu semuanya adalah zikir yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang derajat hadisnya sahih dan hasan. Itu yang kurang kita. Makanya kadang kita lihat anak-anak muda ini jarang sholat. Sudah jarang sholat, tak berzikir. Makanya kena surupan. Dibawa kemana? Dibawa. Bukan. Tidak sepakat kita kalau pakai dukun. Tidak boleh. Ya, dibawa ke ustadz untuk diruqyah. Benar gak? Nah, itu cara yang benar. Tetapi dibawa ke ustadz untuk diruqyah, apa yang dibaca oleh ustadz itu adalah dari Al-Quran dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi gak perlu sebenarnya kita pergi ke ustadz untuk diruqyah. Kan ada semuanya. Al-Quran ada, hadis Rasulullah juga ada. Tinggal gimana kita hafal, kita praktikkan. Ada anak-anak kecil. Anak-anak kecil belum bisa baca zikir, kita bacakan zikirnya, kita tiup. Bukan artinya tak berzikir kita, berzikir tetap. Ya. Jadi banyak zikir yang diajarkan. Itu salah satunya di pagi, petang, baik sore hari itu diajarkan oleh Rasulullah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat lain yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu apa yang didapatkan kita dari membaca ini 100 kali pagi, 100 kali malam? Itu dalam hadis yang sahih. Yuhfadhu minal ain wa minal hasad wa min kaidil ins wa minas sihir wa idza mata fi yaumihi dzalik duminat lahul jannah. Itu kurang lebih ya. Kata Rasulullah SAW, itu yang bacanya bagi itu mendapatkan apa? Terlindungi dirinya dari sihir, dari hasad orang, dari mata orang, dari kejahatan manusia. Bahkan kalau mati pada siang hari itu, dipastikan dijamin baginya surga. Mau apa lagi? Sudah baca la ilaha illallah la syarika lahu ala kulli syai'in qadir atau yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 100 kali pagi dan sore atau belum? Belum. Berarti kita perlu. Yang sudah teruskan, ajarkan. Yang belum, ya mulai dari hari ini, mulai dari besok tanggal 1 Dzulhijjah, hari yang mulia, kita mulai berubahan menjadi lebih baik lagi, membentengkan diri kita dan keluarga kita dengan zikr kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali. Nah, ada 2 kalimat mungkin diketahui, tapi jawabnya pakai unjuk tangan baik, karena hadiahnya mau laku. Kalau nggak laku susah nanti saya. Ya. Ada kata Rasulullah, kalimatan habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan biar dapat hadiah. Tidak apa-apa, anggaplah sekolah ini. Udah, angkat tangan. Ulangi. Kalau aku terjemah pasti tahu itu. Ayo.
Saya ulangi. Kalimatan habibatani ilar rahman, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Ayo, angkat tangan. Tafadhal. Bukan. Syukran, jazakallah khair. Tafadhal. Masya Allah, tabarakallah, ahsan. Nah, boleh. Nah, nanti fotonya di habis acara. Nah, nanti aja. Nanti kita foto. Ya, ingatin. Tahu dah artinya apa? Kaget dulu itu. Itu zikirnya. Nanti kita bacakan zikirnya. Apa keutamaan ini? Kalimatan habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Yang kedua keutamanya khafifatani 'alal lisan. Enteng kalau diucapkan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa subhanallahil azim. Ya, itu ada hadiah yang satunya lagi di mobil. Nanti kalau ada pertanyaan. Syukran, jazakallah khair. Sudah dibawa ya, alhamdulillah. Oke, belum tadi. Baik, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat kita lakukan. Apakah sudah kita lakukan belum? Sudah banyak berapa kali kita lakukan dalam sehari? Nah, zikir ketiga kita tutup dengan ini, itu istighfar. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaik, astaghfirullah al-azim, atau astaghfirullah singkat, atau Allahumma ighfirli. Kalau dalam hadis Rasulullah, ini hadis yang hasan. Ya, sebutkan hadis yang sahih. Ahlan wa sahlan, fadal. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Artinya, wahai manusia, kata Rasulullah, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali, mi'ata marrah. Rasulullah yang kata Aisyah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu masih beristighfar, masih berdiri qiyamul lail hingga mengeras kulit kakinya. Itu Rasulullah sebagai uswah qudwah hasanah bagi kita semua. Beristighfar dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali. Enggak perlu saya tanya, tinggal muhasabah masing-masing. Apakah saya hari ini sudah beristighfar atau 100 kali atau belum? Enggak usah yang panjang-panjang, pendek juga bisa. Habis subuh lewat karena sarapan lapar, minum kopi dulu dan yang lain, enggak apa-apa. Kasih tips saya bahwa selalu ada waktu untuk kita bisa berzikir. Saat kita pergi kerja itu ada waktu. Ya, kalau habis sholat tidak ada waktu, dalam perjalanan itu kadang setengah jam, sejam, itu dalam kendaraan baik motor atau mobil, itu berzikirlah kepada Allah. Yang mana 100 kali dibaca, yang mana 10 kali dibaca, yang mana saja dibaca gitu. Jangan tinggalkan. Ini naik kendaraan kadang-kadang lihat urusan orang lain, lihat kanan, lihat kiri. Loh, kok jilbabnya miring gitu. Nah, itu subhanallah bidadari yang itu. Yang itu lihat bapak-bapaknya ini susah ini kayaknya bapak ini. Enggak usah lihat kanan, enggak usah lihat kiri. Coba zikir kepada Allah sampai ke tempat kerja. Coba. Itu waktu itu. Setengah jam itu bisa baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa kulli syai'in qadir itu 100 kali. Bisa beristighfar itu 100 kali. Bisa subhanallah bihamdi subhanallah alazim 100 kali. Banyak sekali yang bisa. Jangan menghidupkan radio, tidak usah dihidupkan yang lain. Biarlah itu komitmen antara kita untuk berzikir kepada Allah di saat itu. Kalau memang habis sholat tidak ada waktu, ya. Itu zikir kepada Allah salah satu, itu yang kedua ya, yang kita dapat lakukan pada bulan atau hari-hari ini, yang hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dapat kita lakukan? Kalau bagi jamaah haji boleh bertalbiyah. Ya, ketika dia berihram jangan tinggalkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau kita ulang berkali-kali nanti tetangga kira kita ya. Kalau tidak manasik melaksanakan ibadah haji. Ya, itu bertalbiyah ketika orang mahram. Tapi kalau kita tidak lagi haji atau umrah, kita diberikan sesuatu yang lain, kemuliaan yang lain. Apa itu kemuliaan yang lain? Takbiratul Id, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan diulangi sering, belum waktunya. Besok boleh, besok boleh. Ya, kalau bulan Dzulhijjah waktunya panjang. Mulai dari Wahid Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, akhir ayamut tasyrik. Maghrib sudah selesai. Tanggal 13 itu. Kalau bulan Ramadan itu ketika diumumkan besok Hari Raya Idul Fitri, mulainya habis maghrib, takbir. Selesai itu ketika imam turun khutbahnya, udah selesai waktunya. Nggak sampai 14 jam itu bertakbir. Kalau ini lebih, tanggal 1 tarikh Wahid bin Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, maghrib udah selesai. Ulama mengatakan itu bertakbir itu ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak itu bebas dilakukan takbir di mana-mana. Muqayyad itu ditentukan dubura kulli shalah. Itu sunnah Rasulullah. Setiap ba'da salat boleh baca takbir. Takbirat Id. Itu muqayyad. Kalau yang mutlak bebas, itu boleh fil bait, fil madrasah, fil maktab, fil amal, fil mustashfa, fil suq. Perlu diterjemah tak? Ya, di pasar, di rumah, di kantor, dalam kendaraan, di mana saja itu boleh. Abdullah Ibnu Umar pernah bertakbir itu di pasar dan diikuti oleh orang-orang yang jualan di sana. Itu dalam hadis yang sahih. Maka bertakbir di bulan Dzulhijjah itu salah satu keutamaan yang kita dapat lakukan. Ya, mulai dari tanggal 1 Wahid Dzulhijjah sampai tanggal 13. Ada cerita sedikit tentang zikir dan takbir ya. Kan sama-sama kita ini kalau bisa berlomba dalam kebaikan, betul nggak? Ya. Orang fakir di zaman Rasulullah pernah mengeluh. Dengan mereka berkata kepada Rasulullah dalam hadis yang sahih ini, ada dalam hadis kitab Arba'in Nawawiyah. Mereka berkata, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujuri ya Rasulullah." Artinya itu, kata orang-orang fakir ini, orang-orang kaya, wahai Rasulullah, telah pergi dengan pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka solat, orang kaya, sebagaimana kita solat. Yasumuna kama nasum. Yang kedua, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Yang ketiga itu keluhan mereka. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka orang kaya ini bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Coba. Dan sedangkan kata mereka dalam kurung itu ya, sedangkan kami fakir dan miskin tidak punya uang untuk bersedekah. Merasa itu mereka selalu di depan, kita selalu di belakang. Ada yang merasa begitu? Ngetes saja. Tidak boleh. Ya, sedekah itu enggak semuanya pakai uang. Kalau enggak ngisi kotak amal, ya bisa dengan nyumbang semen. Benar. Enggak pakai uang juga. Ya enggak pakai kertas artinya. Bisa pakai semen, bisa pakai kayu. Ya, kita menjadi misalnya memang punya keahlian jadi kuli dan yang lain, bisa kita ikut bangun. Tidak dengan tenaga bisa masak ibu-ibu boleh, enggak apa-apa. Dengan ilmu, share ilmu itu sedekah.
Jadi Rasulullah itu mengajarkan, tidak bisa mereka mendahului kamu. Karena bentuk sedekah bukan hanya dengan bentuk uang. Luas itu sedekah itu. Bukan hanya dengan uang. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang ini yang ngulo ini? Bahwa selalu merasa di belakang, orang kaya selalu di depan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awalaysallahu qad ja'ala lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah sudah memberikan kamu jalan untuk kamu bersedekah selain memberi uang atau mengeluarkan uang? Apa jawaban Rasulullah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya pada setiap kita tasbih mengucapkan subhanallah, itu sedekah kata Rasulullah. Bernilai sedekah. Wa bi kulli tahmidatin sadaqah. Dan pada setiap kita mengucapkan alhamdulillah, itu merupakan sedekah. Itu pernyataan Rasulullah. Itu jalur lain. Sama saja. Bisa kita berlomba dalam kebaikan. Wa bi kulli takbiratin sadaqah. Dan pada setiap takbir mengucapkan Allahu Akbar, itu sedekah kata Rasulullah. Wa bi kulli tahlilatin sadaqah. Pada setiap kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah, itu juga kata Rasulullah merupakan sedekah. Banyak jalur yang lain. Banyak sekali. Kita bisa berlomba dengan banyak berzikir, banyak berbuat baik, banyak beramal soleh, bisa. Nah, ini ada takbiran yang kita dapat lakukan. Talbiyah bagi jamaah haji dan umrah. Ada zikir-zikir yang kita sampaikan banyak sekali yang tidak perlu pada kesempatan ini kita sebutkan semua, tetapi setidaknya kita sudah mengetahui beberapa hal. Nah, apa lagi amalan yang berikutnya hadirinul hadirat rahimani wa rahimakumullah yang dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah ini? As-sadaqah, itu terakhir saya rasa. Nanti lewat asarnya. As-sadaqah, sadaqah, infak. Sedekah itu yang mana yang baik? Dinampakkan atau disembunyikan? Hah? Berarti yang tidak dinampak, ya, berarti yang tidak dinampakkan tidak baik. Makanya pertanyaan itu yang salah. Jawabnya sama-sama. Yang mana lebih baik, bukan yang mana yang baik. Ya, ada baik, ada lebih baik. Bukan ada yang baik berarti satunya tidak baik. Kalau ustaznya salah ngucap ya bilang salah ustaz. Artinya tidak ngantuk, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi ada yang baik, ada lebih baik. Salah satu sedekah itu di bulan haji ini, selain sedekah yang biasa, itu kurban. Itu sedekah yang nampak terlihat. Maka terbaik juga itu. Yang penting tidak ada riaknya. Apa ayatnya dalam firman Allah tentang sedekah itu? Baik disembunyikan maupun dinampakkan. Itu keluar dari riaknya. Intinya dari situ. Qaul Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Bagian pertama Allah berfirman, in tubdus sadaqat, jika sesungguhnya kamu, tubdu artinya tuzhiru, menampakkan, memperlihatkan as-sadaqat, sedekahmu. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala dalam firman, fa ni'mahi, itu adalah ni'mahi adalah nikmat, anugerah yang Allah titipkan kepada kita hingga kita dapat keluarkan di jalur yang baik. Artinya menampakkan itu yang penting keluar dari riya, itu suatu yang nikmat, agar yang lain ikut serta berbuat baik. Yang penting tidak ada riya. Itu tidak termasuk dalam kategori ayat ini. Jadi itu nikmat disebutkan oleh Allah. Bagian yang kedua, Allah berfirman,
Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Wa in tu'tuha wa in tukhfuha, jika engkau menyembunyikan, al-ikhfa, al-khafa itu menyembunyikan sedekah. Wa in tukhfuha, jika kau menyembunyikan sedekahmu. Wa tu'tuha artinya wa tu'tuha. Wa tu'tuha artinya memberikan. Siapa? Al-fuqara. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Kita sembunyikan, kita berikan kepada orang fakir. Fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Yang tadi adalah anugerah dan nikmat, tetapi ada yang lebih baik dari itu, sembunyikan. Karena kadang-kadang kalau fakir menerima itu malu, punya harga diri. Jadi kalau bisa disembunyikan agar dilihat oleh orang lain keadaannya, gitu. Jadi itu lebih baik bagi kita semua. Boleh dinampakkan, boleh disembunyikan, boleh semua. Tapi ada yang lebih baik. Ya, salah satunya itu adalah kita punya sebentar lagi melaksanakan ibadah kurban. Bagi yang mampu, maka silakan. Tapi jangan paksa bagi yang tidak mampu. Ada sering maksa, itu yang bahaya. Ini ibadah. Kalau memang tidak punya, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangankan kurban, akikah juga sama. Jangankan sampai akikah, haji sebagai rukun kelima bagi tidak mampu, ya sudah. Tak ada yang mengingkari kewajiban haji, betul nggak? Nah, ada dalam rukun kelima, syahadatain yang pertama, kedua iqamatus shalah, ita'uz zakah, saumu ramadan, hajju baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu, selalu disebutkan. Bahkan dalam firman Allah juga sama. Itu salah satu ibadah yang dapat dilakukan di bulan Dzulhijjah, al-hajj. Bisa dilakukan. Kalau biasa kita cicil, ya sekarang kita cicil untuk berangkat haji. Itu kewajiban. Ada dalam rukun Islam, ada juga dalam firman Allah dalam Al-Quran. Qaul Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah itu hijjul bait, melaksanakan ibadah haji. Tapi Allah tidak mau menyusai kita. Maka Allah menyebutkan dalam firman-Nya, man istata'a ilaihi sabila, bagian mampu. Baik jasmani, baik rohani, baik karena kondisi harta, kesehatan dan yang lain. Mampu. Nah, lalu di bagian akhir Allah mengingatkan, kadang orang itu lalai, kadang orang itu khilaf, kadang orang itu mengingkari yang sebenarnya, yang benarnya. Maka Allah berfirman, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Waman kafar ini bukan artinya kafir, mengingkari kewajiban haji. Itu yang dimaksud dalam firman Allah ini, dalam tafsirnya. Waman kafarah, bagi orang yang mengingkari. Ada yang mengingkari haji? Ada orang mampu, kalau dibilang sudah daftarlah haji, nah, umur saya masih muda, ya, saya belum dapat hidayah, nanti saja. Ya, ada seperti itu. Ada yang punya tapi mengutamakan yang lain. Sudah ganti mobil, ganti lagi yang lain. Sudah rumah bagus, tambah rumah yang lain. Padahal dia punya, bisa nabung untuk berangkat haji. Nah, orang-orang itu yang mengingkari haji, apa kata Allah? Wa man kafara, bagi siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari alam semesta ini.
termasuk kita semua. Maka kewajiban haji tetap kita berusaha. Antri panjang tidak panjang itu biar urusan pemerintah. Yang penting kita sudah berdoa, begitu juga berikhtiar. Saya rasa itu. Mungkin kalau tidak tahu ada sesi tanya jawab, nanti lama-lama kering kita. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semuanya ya, atas kesempatan yang telah diberikan. 10 menit. Masih ada 10 menit. Oke, boleh kita boleh kita apa? Tanya jawab ya? Boleh. Boleh, tanya jawab dulu 10 menit. Kana min shawabin fa min Allah wa in kana min khata'in fa min nafsi wa syaitan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.